ID nih Pak Adib, soal banyaknya masyarakat kita yang memilih berobat ke luar negeri itu pemicunya gara-gara apa? Ya, jadi ada persepsi yang juga perlu disampaikan di sini bahwa ada memang karena kebutuhan. Satu, ada memang karena keinginan gitu lah. Kebutuhan itu karena apa? Karena memang menganggap bahwa pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien tersebut tidak ada di Indonesia. Yang ini bisa karena memang kurang tidak diketahuinya, atau memang karena dia ingin kemudian mendapatkan pelayanan yang langsung ke luar negeri sendiri, atau karena keinginan. Nah, kalau bicara keinginan, ini berkaitan juga dengan saya ingin ada privasi mamanya. Ini salah satu contoh, dan ini ada dalam satu jurnal yang ada di dalam Malaysia Medical Journal Science yang menyebutkan bahwa kalau kemudian berobat ke luar negeri, faktornya tadi itu, dua itu. Kemudian ada juga faktor yang karena waiting list yang dianggap terlalu lama di Indonesia gitu. Dan satu lagi yang menganggap bahwa karena tidak adanya sarana prasarana. Contoh umpamanya, kita mencontohkan dalam satu wilayah, Kalimantan Barat. Gitu. Banyak pasien atau masyarakat di Kalimantan Barat berobat ke Kucing. Kenapa? MRI tidak ada di Kalimantan Barat gitu. Dan kalau bicara kemudian dia harus pemeriksaan MRI, dia ke Jakarta lebih mahal transportasi ke Jakarta daripada dia ke Kucing. Jadi faktor kedekatan termasuk dari Sumatera, karena data dari Malaysia Travel Council itu menyebutkan bahwa dari tahun 2021 1,2 juta, 60-70% itu adalah dari Indonesia, yang itu sebagian besar dari wilayah yang memang dekat dengan mereka. Dan itu tentunya implikasinya kenapa? Transportasinya mungkin lebih murah ke arah negara-negara tadi itu. Makanya ngambilnya kebanyakan Malaysia, Singapura gitu ya. Jadi ada faktor-faktor itu yang juga mempengaruhi gitu loh. Tidak semata karena ada faktor-faktor yang mohon maaf, kalaupun ada yang kemudian dikatakan karena kekurang puasan dan sebagainya ya, atau yang paling umum sebenarnya karena second opinion. Masyarakat ingin meminta ada second opinion karena saya ingin yakin deh apakah betul nih saya mencari second opinion di luar negeri. Dan itu saya kira itu sah saja karena itu hak untuk mengetahui terkait dengan kesehatannya gitu loh. Dan pernah ada kasus juga kan yang diberitakan salah satu pesohor juga melakukan pengobatan juga ke luar negeri gara-gara pengobatan di dalam negeri dirasa tidak memuaskan. Ya, jadi artinya faktor tidak puasan ini kan ada banyak faktor. Karena memang karena ingin memeriksa dan mencari second opinion, karena ada faktor-faktor individual yang mungkin karena ketidakpuasan dengan pelayanan dan sebagainya gitu loh. Tapi kan akhirnya jadi, ini 2 juta lumayan juga Pak, lumayan banyak. Betul. Untuk tiap tahun. Dan akhirnya kan muncul penilaian kualitas dari dokter-dokter kita ini. Kalau dari ID sendiri merasa bahwa kualitas dokter kita ini gimana ya? Jadi kalau kita bicara secara kualitas, ya ini kita bicara dari sisi 5 tahun yang lalu. Ada 3 permasalahan. Gap teknologi, kemudian gap language, kemudian gap kompetensi, penyertaan kompetensi. 3 hal ini sudah diperbaiki dalam proses pendidikan, baik pendidikan dokter dan pendidikan spesialis gitu. Yang menjadi problem utama saat ini adalah gap teknologi. Siapa yang bisa mengintervensi gap teknologi adalah negara. Ketersediaan alat-alat teknologi yang canggih, yang itu membutuhkan kemudian diberikan di dalam pelayanan kesehatan, itu menjadi sangat penting gitu loh. Karena kadang-kadang kita bicara akurasi. Kita bicara sekarang ketepatan diagnosis gitu loh. Kita bicara juga kemudian kebutuhan-kebutuhan yang di dalam pemeriksaan-pemeriksaan canggih gitu loh. Nah, ini saya kira juga perlu ada satu dukungan upaya-upaya dari negara untuk bisa memfasilitasi tentang kebutuhan teknologi ini tadi. Dan karena kalau kita bicara SDM, sebenarnya sekarang apalagi dengan internasionalisasi di dalam pendidikan kedokteran, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, maka sekarang penyetaraan kompetensi dengan level internasional pun kita sudah memenuhi itu. Jadi ini yang saya kira yang perlu menjadi dorongan sebenarnya bukan problem di dalam kaitan dengan kemampuan SDM-nya, tapi tolong disupport untuk masalah teknologinya sehingga dokter-dokter Indonesia terfasilitasi gitu loh. Dan itu juga nanti berimplikasi pada pembiayaan kesehatan juga. Artinya dengan market teknologi bukan berarti kemudian jadi lebih mahal. Karena kalau kemudian pembiayaan teknologinya itu berimplikasi dengan ada namanya pajak biaya impor dan sebagainya, tentunya sama saja gitu. Sehingga akhirnya saya lebih cari ke luar negeri karena lebih murah di sana. Kalau untuk kemampuan diagnosis dan bentuk layanannya, Anda juga merasa bahwa kualitas dari dokter kita juga bagus? Saya bisa menjamin bahwa dokter Indonesia secara kualitas mampu dan tidak kalah dengan dokter luar negeri. Oke, kalau dari